Dia dulu adalah seorang dari keluarga Muslim dari India, pindah ke Afrika Selatan. Selama dia dari remaja tuh sering dibully sama misionaris-misionaris di Afrika Selatan. Kisahnya ya. Akhirnya ketika dia bekerja di sebuah toko, dia menemukan sebuah buku, namanya buku Isharul Haq. Ya. Buku ini yang membuat dia menjadi kristolog hebat. Karena setelah dia baca buku ini, dia cari tuh misionaris-misionaris yang dulu ngebully dia gitu. Diajak debat gitu. Sampai begitu, ya, sampai akhirnya dia menjadi dai internasional, berdebat dengan banyak pendeta di banyak negara. Amerika, ke Eropa dan segala macam. Bahkan sampai pernah beberapa kali dia menantang paus dari Vatikan untuk berdebat gitu. Suratnya dia dikirim ke paus, cuman ditanggepin sekali, tapi ketika dikonfirmasi untuk debat nggak ada jawaban. Gitu. Itu kisaran tahun berapa? 80-an. Oh 80-an eranya. Udah lahir? Saya belum. Enggak, dari situ kita tahu umurnya Dondi. Saya bukan lahir tahun 70-an. 60-an. Sebelumnya. Sebelumnya. Makin usur ternyata ya. Bongkar. Kalau Bang Sabil sama Bang siapa? Indra. Ya 80-an kok. Berarti milenial ya? Milenial ya. Kalau milenial kan? Milenial. Kalau saya sama Kohani kolonial. Iya. Ya. Nah, jadi sosok almarhum Syekh Ahmad Deedat itu sangat berkesan buat saya. Kenapa? Karena ketika saya pertama kali nonton video dia, zaman dulu udah mulai YouTube nih, sekitar tahun 2012. Kalau zaman sekarang orang bilang FYP kali gitu ya. Oh iya. Nah, tiba-tiba nongol di handphone. Begitu saya buka, dari situ saya selalu nonton video dia sambil buka Bible. Gitu. Oh. Nah, jadi saya mengenal Mencocokkan gitu ya. perbandingan antara Bible dan Quran pertama kali melalui almarhum Syekh Ahmad Deedat. Semua video yang saya tonton habis, setelah itu baru saya beralih ke video-videonya Dr. Zakir Naik. Video-videonya Dr. Zakir Naik ternyata lebih hebat lagi dari almarhum Syekh Ahmad Deedat. Jadi kalau almarhum Syekh Ahmad Deedat itu dia lebih banyak perbandingan antara Bible dan Quran. Tapi kalau Dr. Zakir Naik dia bisa mengupas Quran dari sisi sains, dia bisa mengupas Quran dari sisi bahasa, kemudian dia juga tahu yang Hindu, Buddha gitu semuanya dia tahu. Iya, lebih luas gitulah ya. Nah, dari situ akhirnya saya dari mulai 2012 memutuskan masuk Islam 2014. Tapi tentu saja kan saya nggak langsung dari Kristen langsung menclok ke Islam. Gitu. Saya juga pengen tahu yang lain gimana gitu. Dulu waktu saya pertama kali tahu malah bahwa Kristen itu ternyata gelar daripada Yesus. Jadi Yesus kan Kristus. Ternyata Kristus itu adalah Al-Masih di Islam. Jadi Yesus Kristus di Kristen, di Islam Isa Al-Masih. Kristus bahasa Indonesia, Christ bahasa Inggris, Kristos bahasa Yunani, Mesiah bahasa Ibrani, The Mesiho bahasa Aramaik, gitu kan? Itu adalah gelar daripada Yesus. Ketika saya belajar agama lain, ada agama Yahudi kan? Yahudi diambil dari Yehuda, anak keempat daripada Nabi Yakub. Kemudian Hindu. Hindu itu adalah nama tempat daripada agama itu berasal di India, gitu kan, nama Hindu. Buddha gelar daripada Siddhartha Gautama, ya kan? Konghucu, ada yang tahu? Konfusius. Konghucu itu artinya apa? Enggak tahu. Ternyata dia itu nama daripada nabinya. Jadi ada agama yang menggunakan nama gelar orangnya, nama orang, nama tempat, atau nama nabinya gitu. Ketika saya ke Islam, saya pikir ini nama nabi atau nama orang gitu. Ternyata bukan. Ternyata Islam artinya berserah diri. Kepada siapa? Kepada pencipta manusia, langit dan bumi gitu. Nah, bukan saya mencobain satu-satu agamanya, enggak. Saya cuma pelajarin konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya gitu kan. Karena di Kristen saya sudah mengenal ada 3 pribadi, ya dalam arti kan 3 pribadi tapi satu gitu ya, model-modelnya gitulah. Ketika ke agama-agama lain yang saya lihat Hindu kenal dewa, Buddha kenal dewa, Konghucu kenal dewa, Yahudi nggak kenal dewa. Cuman Yahudi kan mentoknya di Nabi Maliaki namanya, tidak sampai ke Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika di Islam, ternyata yang di Islam ini semua nabi. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan Quran dan sunnahnya. Jadi ketika saya melihat secara utuh, semua agama yang saya kenal di Indonesia itu,
baru saya memutuskan Islam gitu. Oke, artinya ada proses observasi dan riset gitu ya untuk menemukan mananya. Jadi dari tahunnya itu 2012, kemudian convertnya 2014. 14. Berarti 2 tahun ya mempelajari. 5 tahun sebelum 2012 saya baru observasi, Oh, belum riset gitu. lihat dari jauh ya. Nah, yang saya lihat Muslimnya, bukan Islamnya. Oh, Nah, oke. Yang saya observasi ini orang-orangnya nih gitu. Waduh. 5 tahun. 5 tahun. Terus gimana? Saya observasi 5 tahun itu itu. gara-gara papa saya masuk Islam duluan. Oh, sebelumnya papa masuk. Iya, malah papa saya masuk Islam duluan, almarhum ya. Mhm. Ketika papa saya masuk Islam, saya cuman agak kagetnya cuman gini. Bokap gua dari sampai muda Konghucu. Pindah ke Jakarta sekian tahun Kristen, bahkan bisa kasih kayak tausiah gitu lah di persekutuan gitu. Tiba-tiba kok masuk Islam gitu. Nah, dari situ saya mulai observasi, ngelihat orang-orangnya aja. Kelamaan sebenarnya 5 tahun sebenarnya. Karena kan kita tahu ya, sebelumnya kan 2001 ada bom WTC segala macam. Ada bom Bali kan. Jadi itu yang membuat orang-orang di luar Islam mempunyai stigma bahwa Islam itu agama kekerasan. Iya. Agama teroris gitu-gitulah. Itu yang juga menghambat orang untuk masuk Islam. Tapi ternyata kalau kita perhatikan di luar, banyaknya kejadiannya di luar negeri ya. Ternyata hal-hal yang dianggapnya sebagai propaganda melawan Islam atau memfitnah Islam, ternyata kejadian-kejadian tersebut malah membuat banyak orang masuk Islam. Iya. Iya ya, saya baca-baca begitu ya. Nah, contoh misalnya kayak bom WTC kan. Ya. Setelah itu orang jadi banyak belajar Islam, pengen tahu bener kayak Islam ngajarin begitu gitu kan. Iya. Setiap tahun semenjak itu 20.000 sampai 30.000 orang Amerika masuk Islam. Iya, iya. Seperti juga yang tahun lalu kita banyak mendengar tentang Gaza kan. Iya. Dari itu juga sekarang banyak orang masuk Islam. Masya Allah, Iya. Masya Allah. Jadi kadang-kadang kita kalau sebagai Muslim kalau dengar Islam difitnah gini-gini rasanya udah marah duluan ya. Iya. Tapi nggak tahu nanti setelah itu efeknya apa gitu ternyata. Iya, hikmah itu Nah, namanya. yang kemarin Quran dibakar di mana? Swedia ya. Swedia betul. Swedia apa Belgia? Swedia ya. Swedia yang di Belgia. Lupa. Pokoknya yang akhirnya dia ini kan ya. Iya, dia bakar Mati Quran ya. kan. Setelah itu juga banyak orang masuk Islam. Kenapa? Karena setelah satu Quran dibakar, pemerintah Qatar mencetak 100.000 Quran dalam bahasa Swedia. Oh. Kalau nggak salah ya, dikirim ke sono. Jadi makin banyak orang baca Quran dalam bahasa mereka sendiri gitu terjemahannya. Banyak orang masuk Islam. Penasaran ya. Nah, jadi setelah setelah 5 tahun saya observasi, baru saya merasa oh salah. Saya nggak boleh ngeliat orangnya, saya harus lihat ajarannya. Ketika ke ajarannya, baru saya merasa oh gini ya, ini mungkin sentimen ya. Kan agama tuh kadang-kadang kan juga dikaitkan dengan suku dan ras. Iya. Makanya kan kita taunya Sarah kan, Iya. Hah? Bukan Wati kan? Iya. mulai. Iya lagi katanya. Saya kebingungannya salah 08. Ya kan gitu. Jadi agama kadang-kadang juga membawa sentimen suku dan ras, ya kan. Bahkan di dalam beberapa agama malah ada yang mengajarkan tingkatan-tingkatan ras gitu, ya. Nah, ketika di Islam saya melihat nggak ada tuh yang namanya suku, ras gitu nggak ada. Lo mau sipit kayak, mau kulit merah kayak, mau kulit hitam kayak, mau rambut keriting, mau rambut lurus, itu semuanya tidak ada yang lebih baik kecuali yang bertakwa. Gitu. Ya, kan ada hadisnya kan, ketika Nabi Haji Wada, beliau berkhutbah, orang Arab tidak lebih baik daripada orang Ajam. Orang Ajam juga tidak lebih baik dari orang Arab. Orang berkulit merah tidak lebih baik dari orang kulit hitam. Orang kulit hitam juga tidak lebih baik daripada orang kulit merah. Yang lebih baik adalah yang bertakwa. Iya. Jadi saya, wah ini bagus nih. Gue sipit nih, gue bilang nih. Berarti gue mau sipit, ada orang nggak sipit. Itu yang lebih baik dari kita adalah yang bertakwa. Itu waktu itu tinggal di mana kok? Udah di Jakarta. Oh, Jakarta. Maksudnya lingkungan memang lingkungan yang memang penuh dengan saudara-saudara Chinese. Campur lah. Oh, campur. Campur. Tapi kalau kecil, saya dulu tinggal di Cilacap ya. Lahir di Semarang, numpang jebrol, kecil dibawa ke Cilacap, gedenya di Cilacap sampai SMP. Saya tinggal di sebuah lingkungan itu yang banyak Muslim. Oh. Jadi yang saya amatin, karena saya dari kecil dibawa ke gereja, ya kan kita baca-baca di sekolah minggu kan kita tahu lah ya kisah-kisahnya kan. Jadi saya waktu tahu. Saya nggak tahu sekolah minggu. Lah kisah-kisahnya kan nggak tahu kita. Dulu pernah sekolah minggu nggak? Enggak, Jumat. Dulu sekolah Jumat ya.
Saya dulu mikirnya gini, Islam Kristen itu hanya seperti dua orang anak, lain ibu, satu bapak. Saya dulu mikirnya gitu. Jadi saya beranggapan bahwa kita menyembah Tuhan yang sama, cuman caranya beda. Oke. Kalau sekarang gimana, Kok? Ternyata beda jauh. Oke, jadi secara konsep Tuhan, Ko Doni juga menganggapnya memang udah beda. Sekarang? Iya. Iya beda jauh, beda jauh. Sebenarnya Bedanya ngetes. Jadi artinya kan kalau ada beberapa yang beranggapan bahkan Muslim sendiri gitu ya. Semua agama adalah sama, ya kan? Semua agama adalah benar. Orang yang ngomong Paham begitu, pluralisme namanya. orang yang ngomong begitu sudah disusupi paham pluralisme. Iya. Orang Kristen juga begitu. Orang Kristen yang belajar di STT, keluar dari STT akan bilang semua agama sama. Rata-rata begitu. Saya pernah debat sama orang lulusan STT, dia bilang begitu. Saya bilang sama di mana? Kan sama-sama mengajarkan kebaikan. Tuhannya gimana? Beda. Keselamatannya gimana? Beda. Apa namanya? Konsep peribadatannya gimana? Beda. Ya jangan bilang semua sama kalau gitu. Iya, iya. Bedanya kalau di Kristen dulu Tuhan udah 3, istri 1. Iya. Nah, kalau udah masuk Islam Tuhan 1, istri boleh 3. Iya. Saya nggak ikut-ikut daripada nanti take down ya. Iya, nanti istri saya. pulang. Iya. Terbang. Iya, makanya. Kita di sini boleh kencang kayak singa. Iya. Sampai rumah. Di rumah Hello Kitty. Assalamualaikum. Nggak di rumah Hello Kitty. Hello Kitty. Kok kembali ke Ko Doni nih. Iya. Wah, ini sebentar ya, penasaran sama Ko Doni nih. Jadi kan Ko Doni tadi bilang mencoba agama lain dalam artian sampai convert ke agama lain terus nyoba setahun kan memang belum pernah ya. Enggak. Artinya mempelajari satu persatu tapi kan. Iya. Nah, sedalam apa itu mempelajari? Kalau artinya sampai punya bukunya kah, punya kitabnya kah, atau sempat ikut kajiannya mereka kah? Enggak, saya nggak sampai ikut kajiannya. Saya hanya pelajari konsep-konsepnya aja. Oke. Di dalam sebuah agama itu kan sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan itu kan meliputi apa? Konsep ketuhanan, konsep keselamatan, dan konsep peribadatan. Ya kan? Ketika konsep ketuhanannya sudah nggak cocok, ya sudah lewat gitu. Oke. Jadi kita kan juga mempelajari, kita tahu sekarang mungkin kedengarannya apa? Ada monoteisme, ya kan? Menyembah satu Tuhan. Ada politeisme, ya kan? Ada ateisme. Politeisme banyak Tuhan, ateisme tidak percaya Tuhan. Tapi ada juga ternyata henoteisme. Apa itu? Pernah dengar? Kalau politeisme ini kan Tuhannya banyak. Ya. Tapi kalau henoteisme tuh mereka percaya ada Tuhan yang supreme atau dewa yang supreme, tapi di bawahnya ada Tuhan yang lebih rendah. Lesser God gitu ya, Tuhan yang lebih rendah. Itu disebut dengan henoteisme. Nah, rata-rata agama yang saya pelajarin di luar daripada Kristen itu, yang Hindu, Buddha, Konghucu, itu boleh dikatakan itu henoteisme. Ada levelnya. Iya, jadi ada Tuhan yang Maha Esa, tapi di bawahnya ada Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa yang lebih rendah. Tuh, dewa itu kan dianggap punya sifat ilahi gitu. Nah, yang benar-benar monoteisme itu adalah Yahudi dan Islam. Murni monoteisme. Kristen juga klaim, kami juga monoteisme. Tuhan kami Esa. Tapi, nah selalu ada tapinya. Tapinya nggak pernah ketinggalan gitu. Tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi gitu. Oke. Jadi kalau boleh dikatakan Kristen itu adalah agama monoteisme tapi gitu. Tapi ya ada tapinya. Tapi ada tapinya gitu. Nah, selama mempelajari agama-agama itu kok, itu waktu itu Ko Doni statusnya sudah berkeluarga kah? Sudah. Nah, Sudah. terus keluarga itu melihat nggak tanda-tanda nih Ko Doni lagi ngapain sini gitu kok? Melihat. Semua dipelajari gitu. Nah, itu gimana Melihat. kok? Bahkan setelah saya memutuskan untuk masuk Islam, saya pun ajak diskusi keluarga saya. Oh gitu, Yang ajak istri dan anak-anak saya ajak diskusi. Kalau anak-anak mungkin masih belum terlalu minat gitu ya. Iya, karena Tapi dengan istri saya 2014-an waktu itu, ya. dengan istri saya udah diskusi. Saya sudah tanya banyak hal. Dia juga udah nggak bisa jawab. Tapi dia karena ikut gereja yang pendetanya wanita, jadi dia tuh dilindungi lah sama pekerja-pekerja gereja yang wanita gitu. Deket banget. Mereka sistem sistem kekeluarganya tuh bagus banget. Sisterhood gitu ya kali ya. Sisterhood. DKM kalah. Beneran. Saya boleh bilang kalah dah pokoknya. Oke. Artinya mereka tuh melindungi jemaatnya tuh dengan sangat baik. Nah, jadi walaupun istri saya waktu itu udah nggak bisa jawab, tapi karena udah dogma dan doktrin, ya sudah dia tetap menolak. Gitu. Sampai saat ini kok? Ya lepas lah. Oh gitu. Karena nggak boleh. Oke, aduh masya Allah. Pelajaran juga buat teman-teman kan banyak yang katanya nikah beda agama beda agama.
Yang bilang nikah boleh beda agama itu berarti orang yang nggak tahu agamanya, udah gitu aja. Nah ini sebenarnya mau nyambung ke situ sih, kok boleh nggak nyambung? Gas. Jadi ya itu kan banyak anak-anak muda nih yang berpikir kalau udah cinta, udah sayang, ya udah jalanin aja dulu gitu. Atau bahkan ada yang sudah di level yang ya udah jalanin masing-masing gitu. Yang misalkan lakinya Jumatan, istrinya cuma nemenin doang di mobil, atau sebaliknya gitu. Misalkan istrinya Idul Fitri sholat Id, suaminya cuma nemenin misalkan di lapangan, di lapangan. Gini Mas, di negara Republik Indonesia itu ada yang namanya Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 74. Melarang pernikahan beda agama. Negara nih ya, negara melarang. Ke-6 agama yang di Indonesia, ke-6-6-nya juga melarang. Ke-6-6-nya? Ke-6-6-nya, termasuk Kristen. Malah kalau saya baca tafsirnya bisa kaget. Tafsirnya Kristen? Iya. Ada di 2 Korintus 6 ayat 14. Jangan kamu merupakan pasangan dengan orang tidak percaya. Coba diulang kok, Jangan kamu menjadi pasangan orang yang tidak percaya. Bagaimana terang bisa bersatu dengan kegelapan? Ayatnya. Tapi tafsirnya gimana tafsirnya? Tafsirnya orang Kristen itu tidak boleh bermitra usaha, tidak boleh ikut dalam golongan rahasia, tidak boleh berteman, tidak boleh berkencan, apalagi menikah dengan orang di luar Kristus. Bermitra usaha kok? Bermitra usaha aja nggak boleh, berteman aja nggak boleh. Persahabatan karib tuh nggak boleh. Itu tafsirnya loh ya, tafsir resminya. Ada di mana tuh kok bisa dibaca? Enggak, maksudnya tafsir Bible tuh banyak. Tafsir atau Bari atau enggak. ada. Itu namanya tafsir Full Life namanya. Full Life itu adalah nama mungkin sebuah kayak lembaga. Ya, maksudnya biar kalau penonton ada yang mau cross check bisa cross check nih. Saya bukan aja ya. Iya boleh, silakan. Tafsir Kemenak. Iya kan, kalau kita kan ada tafsir atau Bari, terus tafsir. Sama tadi kurang satu tuh, selain nikahnya agama itu ada satu yang juga penting. Nikah itu agamanya harus sama. Kelaminnya yang beda. Nah, jangan dibalik. Kelaminnya sama, agamanya beda. Nah, itu bagian dari woke agenda. Tapi kalau ngeliat nih sambil nyari nih, Koh Dondi, kita ke Kohani. Sebenarnya beliau ini secara pengamat, kan udah bersahabat lama nih sama Kohani. Beliau ini tipikal yang seperti apa sih? Dondi tipikal yang dia belajar. Iya, dia adalah gini. Jadi dulu saya bilang, kok Dondi fokusnya kan masing-masing nih. Masing-masing orang punya bagian dakwahnya. Dan Dondi ini lebih senang kebaca. Mempelajari. Jadi bahkan koleksi Dondi ini Bible itu dari tahun 1600-an udah ada. Koleksi? Enggak, bukan 1800-an. 1816 ya kemarin ya. Kalau yang 1600-an itu cetakan ulang. Gak apa-apa, tapi kan ada barangnya. Yang 1800 itu asli. Kayak gimana? Ada yang 1916 juga ada. Masih asli bukunya. Kalau untuk bagian debat, apa itu Dondi? Karena memang saya kok Dondi aja deh, saya nggak tahan. Karena kalau saya diajak debat, saya pukul-pukulan nanti. Nah, jadi udah saya di lapangan aja, ngambil jenazah, kemanusiaan, ambulan. Nah, jadi kita bagi tugas lah. Ini berarti tim intelektualnya, ini tim lapangan. Dan salah satu harapan saya memang Dondi akan menjadi penerusnya Dr. Zakir Naik, Pak Insya Allah. Kan kaderisasi. Dan nanti Dondi, ya apalagi memang dia masuk Islamnya salah satu hidayahnya hasil dari Dr. Zakir Naik. Dan sejak dia ketemu Dr. Zakir Naik tahun lalu, saya ajak ketemu nih pertama kali, sampai hari ini 300 orang udah ada kok masuk Islamnya. Hampir. Masya Allah. Dalam setahun, jadi tiap hari orang masuk Islam. Nah ini kan bagus ya seperti itu. Dan Dondi ini bedanya membina benar. Bertanggung jawab gitu, dibina. Karena kita merasakan ketika kita masuk Islam kok yang gak ada yang bina ya. Iya. Kita bingung. Saya cuma belajar sendiri. Enggak, mending kita belajar alif, ba, ta, sa, jim, hau 200.000 sekali ketemu. Gua habis puluhan juta baru bisa baca gitu kan. Belajar tajwid ya. Guys, PR nih guys, kalian kita semua nih. Nah kalau saya sekarang di yayasan kita kerjasama dengan sebuah lembaga kursus privat, ya kan? Lembaga kursus privat ini punya jaringan guru ngaji, ya seluruh Indonesia. Jadi ketika ada orang masuk Islam, saya tanya alamatnya di mana, saya minta dia sediain waktu 2 hari dalam seminggu kita kirim guru privat ke rumah masing-masing. Nah solusi ya. Jadi nggak bisa ngindar gitu. Yang belum sunat juga saya tungguin. Kapan sunat? Tunggu di rumah. Saya kirim juru sunat. Sunat di rumah. Enak ya? Kalau yang nggak mau kita culik, kita bawa ke dokter. Bener ya? Berapa kali kita bawa, kita culik, kita bawa.
Berarti kan nggak ada salahnya buat kalian yang belum pindah Islam sekarang layanannya banyak ya dari beliau ya kan. Oh, guru ngaji didatengin, kemudian belum sunat disunatin gitu ya. Yang butuh pengacara kita sediain pengacara gratis. Oh, masya Oh, Pendampingan hukum juga ada. apaan kok? Oh, kalau ini saya bacain ya. Oke, boleh kok. Ini adalah tafsir daripada 2 Korintus 6 ayat 14. Karena itu orang percaya jangan bermitra secara sukarela atau berhubungan intim dengan orang tidak percaya. Sebab hubungan semacam itu dapat merusakkan hubungan mereka dengan Kristus. Oke. Ini meliputi kemitraan dalam dunia usaha, golongan rahasia, kencan, pernikahan, dan persahabatan karib. Hubungan orang Kristen dengan orang tidak percaya atau di luar Kristen seharusnya sejauh yang diperlukan dalam kaitan dengan keberadaan sosial atau ekonomi atau untuk menunjukkan jalan keselamatan kepada orang yang belum percaya. Jadi orang Kristen boleh kenal dengan orang di luar Kristen hanya untuk menunjukkan atau menginjili orang di luar Kristen. Tapi untuk bahasanya bermuamalah nggak boleh gitu ya. Sebenarnya nggak boleh. Jadi semua agama 6-6-nya di Indonesia itu semuanya melarang pernikahan beda agama. Nah, cuman ada semacam trik gitulah ya, trik. Di Kristen, Protestan, dan Katolik itu ada semacam yang disebut dengan dispensasi. Oke. Ada dispensasi. Jadi kalau ada jemaat yang menikah dengan orang di luar agama mereka, mereka disuruh bikin surat pernyataan. Yang Kristen atau yang Katolik tetap harus Kristen dan Katolik. Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan ini harus masuk Kristen atau Katolik. Oh. Ada semacam dispensasi kayak gitu. Oke, artinya boleh menikah beda agama tapi syaratnya harus setuju dulu gitu ya. Tapi sebenarnya itu boleh dikatakan tidak alkitabiah karena kitabnya sendiri bilang nggak boleh. Oh, lebih ke apa? Manajemen ya, benar. Ya artinya daripada yang sudah terlanjur gitu kan diceraikan paksa ya dibikin peraturan begitu. Maksudnya seperti enggak itu aturan untuk orang yang sebelum yang mau menikah. Sebelum menikah pun sudah diberikan dispensasi itu. Iya. Dispensasi itu untuk orang yang mau menikah beda agama. Oh, saya kirain yang memang tadi pasangan ini belum tahu, kemudian ketika konsultasi ada yang pemuka agama dari masing-masing ngasih tahu, dikasih dispensasi gitu. Enggak ya? Enggak. Nah, untuk menyiasati aturan pemerintah, biasanya nanti ketika orang nikah yang beda agama, salah satu ngalah. Entah orang yang Islam pura-pura masuk Kristen dulu, atau yang Kristen pura-pura masuk Islam dulu. Banyak terjadi orang dari Kristen pura-pura masuk Islam, setelah menikah, nanti setelah itu punya anak dan sebagainya, mereka kembali ke Kristen, ngajak pasangannya. Iya. Itu juga merupakan, boleh dikatakan modus, jadi modus pemurtatan gitu. Oke, nyelam dulu, habis itu baru nih. Iya, nah, sudah punya anak, istrinya udah nggak punya nafkah, tergantung suaminya minta dia supaya masuk Kristen. Kalau nggak mau cerai, kan istri pasti susah pilihannya gitu. Iya. Oke, ini pasti juga menjadi satu ilmu baru ya, yang kita baru mendengar dari Ko Dendi gitu kan. Ya. Dan ini satu juga yang mungkin jadi sebuah insight yang teman-teman sahabat semuanya bisa dapatkan. Bahwa ya ternyata semua agama satu melarang pernikahan dengan beda agama gitu ya. Kemudian kita jadi tahu sudut pandang sosok dari Ko Dendi ini untuk melihat Islam ini seperti apa sih gitu ya keadaannya. Dan Masya Allah luar biasa. Nah, Abang mau nanya nggak? Bicara tantangan nih kayaknya nih. Ini udah pasti yang selalu menarik nih kok. Ketika seseorang memutuskan Islam jadi jalan hidupnya, itu kan nggak semua orang terima ya. Dengan banyak fitnahan, dengan banyak ini. Dari Ko Dendi mungkin bisa dibilang beruntung ya kok, karena didahului oleh ayah ya. Papanya ya, papa saya ya, almarhum. Nah tapi ketika Ko Dendi memutuskan Islam gitu kan, bagaimana tanggapan istri, anak, kemudian mungkin keluarga besar istri mungkin? Kalau istri besar, kan tadi udah saya cerita, ya, dia tetap nggak bisa, tetap nggak mau, udah akhirnya kita bisa baik-baik. Dari seluruh keluarga saya, yang nanya ke saya cuma kakak perempuan saya gitu. Jadi ini pembicaraan kakak adik lah ya. Lu kenapa masuk Islam gitu? Dia bilang, gue mau ikut Yesus. Loh, kan kita selama ini ikut Yesus? Kagak, selama ini kita ikut Paulus, sebelah gitu. Jadi kakak adik lah ya, diskusinya begitu. Udah saya kasih ayat-ayat, dia nggak usah jawab. Ya udahlah masing-masing. Udah cuma begitu doang. Chill aja gitu ya gue ya. Jadi tidak semua orang yang masuk Islam itu ada yang dibuang atau disekap atau nggak semua. Ada yang terjadian begitu, kok ini pasti lebih tahu. Tapi tidak semua. Ya. Ada yang sampai disekap, dipasung bahkan ya,
ada yang dipasung. Biasanya di daerah-daerah. Karena di daerah-daerah tuh masih banyak masyarakat yang lebih menganggap adat daripada agama. Oke, tinjaunya dari adat ya. Iya. Bahkan gereja, beberapa aliran gereja mereka pun adat di atas Bible. Ada juga gitu. Kalau di kita jadi bid'ah ya. Iya. Kalau Kodoni tantangannya setelah masuk Islam, justru setelah dia masuk Islam baru muncul tantangannya. Apa tuh? Banyak yang mau jadi istri kedua, ketiga. Masya Allah. Bener kan? Ayo bener kan? Pasti banyak saya mau dong jadi istri kedua Kodondi. Nah tantangannya dia dihadapin bininya. Betul. Nah, tadi kan kita di belakang nih ngobrolin Kodondi sama istrinya. Iya. Tapi ini di sini ada istrinya udah pisah. Nah, dengan yang ini prosesnya gimana kok? Ya prosesnya ya biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa gimana. Justru lucunya ketika saya dikenalin sama istri saya sekarang, dulu saya melihat dia adalah sosok Muslim yang sangat taat sholatnya. Sholat nggak pernah bolong gitu ya. Tapi belum pakai hijab. Nah, akhirnya ketika kita udah mulai serius mau ke jenjang pernikahan, saya tantang kalau mau nikah sama saya syaratnya harus pakai hijab. Nah kan dia bilang masih pikir-pikir. Saya beliin bukunya Felix Xiao tentang hijab. Oh gitu. Bukunya tipis. Dibaca sama dia, baru separuh dibaca. Alhamdulillah berhijab. Alhamdulillah. Jadi itu pahalanya pahala Ustadz Felix Xiao tuh. Jariahnya Ustadz Felix Xiao ya. Iya. Masya Saya ingat Allah. bukunya pink warnanya, cuma saya lupa judulnya. Iya. Saya waktu itu beliin itu. Itu kode Ustadz Felix untuk bisa mampir ke podcast The Sungkar. Kode. Ini mungkin Ko Felix ini juga ya, apa telinganya gerak-gerak sendiri kali ya gitu. Lagi Masya Allah. Ini jadi artinya kan Allah juga memberikan ganti gitu ya dengan hadirnya istri baru yang alhamdulillah dimudahkan juga untuk mengikuti syariat dengan berhijab gitu ya. Nah, kemudian sampai akhirnya tadi yang dibilang sama Kohani 2014 ya ketemu sama Dr. Zakir Naik, ketemu sampai nangis-nangis. Nangis biasa aja kalau Nangis. Ada videonya nggak sih? Ada videonya. Ada videonya. Dia Oke. nangisnya karena keinjek kakinya gitu. Nanti tolong ditampilkan, dikirim ke Mas Gafar. Iya, jadi Kita waktu tampilkan. itu kan kok kita ketemu Jagger Naik ke Malaysia, ikut semangat nih. Udah ketemu seperti biasa. Terpesona dikit lah gitu. Pas mau pulang, dokter, I have a request. Ya, what? Boleh nggak peluk lu? Boleh. Pas peluk, gue kira udah peluk selesai. Dia peluk gak dilepas dong, nangis gitu. Masa nangis gini? Nangis. Ada ketawanya juga kan? Oh, udah ketawa juga. Masya Allah. Ada Yang videonya ya? diedit yang ketawa ya? Wah, ini ada videonya ya? Ada. Nanti kita saksikan. Dan kerennya itu setelah ketemu, itu bukan 2014, 2024. Itu 2024. Lalu dari situlah sampai hari ini 300 orang lah lebih kurang udah masuk Islam. Itu baru setahun. Masya Allah. Semangatnya makin gede ketika ketemu Jagger Naik. Ya alhamdulillahnya gini, dari dakwah yang kita sampaikan melalui media sosial di YouTube, kita kan selalu gini, mengikuti batasan-batasan dan aturan-aturan dalam Islam. Ketika kita berapologetika atau kita berargumen, itu kan semuanya harus berdasarkan dalil. Iya. Nah kebetulan dokumen-dokumen yang saya punya adalah dokumen-dokumen dari kalangan Kristen. Itu saya kumpulin kayak Bible tua itu kan. Oke. Setiap kali kita berargumen, menyampaikan sesuatu, kita harus tunjukkan bukunya. Jadi bukan asumsi gitu, kita harus tunjukin. Nah itu yang saya sering minta kepada kameramen, zoom sama gitu. Oke. Ketika di zoom kan orang nonton baca sendiri gitu kan. Nah itu mungkin yang membuat orang ya yang mau menggunakan akalnya gitu ya. Akhirnya mereka mencari Islam dan akhirnya mereka masuk Islam. Banyak, jadi saya punya Bible mas tebal gini, saya nggak bawa sih. Tebal gitu ya. Bible itu tidak untuk diperdagangkan. Ya, jadi jemaat gereja biasa nggak bisa beli. Oke. Di dalamnya selain ada ayat juga ada catatan kaki. Di catatan kaki itu banyak yang menyatakan bahwa ayat ini tidak asli gitu. Atau sisipan. Bahkan ayat yang dianggap mengajarkan tentang konsep Trinitas di dalam agama Kristen itu ternyata ada catatan kaki begini, bahwa ayat ini tidak terdapat di dalam naskah-naskah kuno Yunani, bahkan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan yang paling baik dari Vulgata. Vulgata itu adalah Bible dalam bahasa Latin di abad 4. Bagian ini aslinya sebuah catatan di pinggir halaman yang kemudian disisipkan ke dalam terjemahan-terjemahan oleh penyalin gitu.
Bahkan disisipkan ke dalam terjemahan-terjemahan Yunani. Terus yang terakhir kalimatnya apa? Karenanya ayat ini atau bagian ini pasti tidak asli. Hah? Ada Saya tunjukin. Zoom saya bilang gitu kan. Orang nonton sendiri. Jadi kitab saya yang tebel itu sudah banyak dibaca orang dan orang itu bersahadat gara-gara baca itu. Jadi kalau sebagai makhluk itu Bible udah punya pahala juga banyak tuh. Yang pahala yang nyetak kok. Kemenak. Bukan Kemenak yang nyetak. Nama percetakannya Arnoldus ND. Itu nggak diperjualbelikan? Enggak. Tidak untuk diperdagangkan. Itu hanya untuk petinggi calon pastor. Tapi nama Injilnya ada. Nama kitabnya tuh Kitab Suci Katolik. Dicetak tahun 2009, cuma 3.000 eksemplar. Tidak untuk diperdagangkan, dipersembahkan kepada umat kepada masyarakat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Agama Republik Indonesia. Departemen Agama. Iya, enak kan. Artinya udah diketahui juga gitu ya dari. Jadi itu buku memang khusus untuk calon pastor. Pegangan ya, buku pegangan ya. Jadi pastor-pastor yang khotbah di mimbar itu tahu bahwa ada ayat yang pasti tidak asli. Dan nggak cuma satu, banyak gitu, belasan. Ada beberapa orang yang baca, ada yang tertegun, ada yang nangis loh. Ketika baca, habis baca ditutup nangis cukup lama. Saya tanya, Mbak, kenapa nangis? Dia bilang, berarti saya selama ini dibohongin gereja. Bukan saya ngomong, Mbak yang ngomong. Masya Allah. Nah, jadi nggak bawa sih ya? Nggak bawa saya. Sayangnya. Jadi kalau saya berdakwah, ya itu dengan cara seperti itu. Saya mencari dokumen itu sendiri yang ngomong gitu, bukan saya gitu. Ya, jadi kalau saya ngomong di YouTube, Bible itu palsu, tapi cuma pakai jari begini, saya bisa dituntut orang. Ya. Tapi kalau saya bacain buku, silakan tuntut yang bikin buku dong. Nah gitu. Ya. Itu siapa yang mendorong sih kok? Maksudnya ketika ya kan tadi kan Kohani menjelaskan Kohani sekarang lebih bergerak di lapangan, di bidang sosial segala macam, kemudian kayak udah ada dibagi tugas gitu. Sekarang saya juga di lapangan, Mas. Saya juga di lapangan debat maksudnya. Lapangan debat maksudnya itu. Lapangan debat itu siapa? Maksudnya kan apakah lebih karena Kodoni lebih kuat dari sisi senang baca, kuat hafalan gitu? Ya gini kan Kohani ikut yayasan, saya juga ikut yayasan. Kita kan punya visi dan misi. Nah, visi misi kita nih, visinya mungkin sama tapi misinya berbeda. Misinya Kohani di kemanusiaan, misi saya itu adalah di anti pemurtatan. Ya, anti pemurtatan itu berarti kita mengikuti jalur yang namanya perang pemikiran atau Gausal Fikri. Nah, ketika kita sebut Gausal Fikri, berarti kan kita harus berdebat. Di Islam boleh nggak berdebat, Mas? Boleh. Boleh. Janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab, ada kecualinya kan? Kecuali dengan cara yang paling baik. Ya. Jadi saya ditugaskan oleh yayasan untuk mencari pendeta debat tatap muka. Target setahun minimal 2 kali. Ya, dulu saya setiap tahun berdebat gitu. Jadi ketika berdebat, kita sewa hotel, kita sewain kamar buat pendetanya, kita sediain makan yang enak, kita sediain ruangan debat yang enak, dingin dan segala macam, kopinya enak. Jadi mereka hanya datang, tidur, debat, makan gitu ya. Pulang aja kita amplopin gitu. Kurang enak apa coba? Itu kan cara paling baik buat kita kan. Tapi kita maunya debat itu harus dengan ilmiah. Nggak boleh asal asumsi. Dengan data ya. Nah, dengan data. Dan di dalam debat itu kita punya aturan yang tegas. Tidak boleh menghina pribadi lawan bicara. Tidak boleh menghina agama orang. Tidak apalagi menghina sesembahan orang. Karena Allah SWT sendiri kan yang memerintahkan kita. Tidak boleh kita menghina sesembahan mereka. Karena kalau kita menghina nanti mereka kan menghina Allah SWT tanpa pengetahuan gitu kan. Jadi setelah debat saya sama pendeta tuh masih bisa ngopi bareng, makan bareng, ngobrol biasa gitu. Nah, yang kita targetkan itu bukan memualafkan pendetanya, bukan. Kita hanya edukasi. Silakan mereka tetap dengan agamanya gitu. Kita hanya berdiskusi secara ilmiah, mengungkap fakta gitu ya. Asik. Masalah nanti ada orang yang nonton debat itu masuk Islam itu bonus buat kita. Enggak juga nggak apa-apa. Tapi harapan kita sesungguhnya adalah yang kita harapkan orang Islam yang nonton debat itu iman dan akidahnya makin kuat. Nah, supaya apa? Supaya tidak mudah dimurtadkan. Nah, gini kok korelasinya dengan ini kan banyak juga yang mengkritik gitu. Agama itu kan Islam itu nggak boleh dipaksakan, terus membawa komen la ikraha fiddin. Nah, bagaimana Kodoni menjelaskan yang tadi proses debat di kita sewa hotel, apa itu bagian dari proses pemaksaankah gitu atau
ketika setelah debat ada semacam tuntutan gitu. Nanti kalau lo kalah debat, lo nggak bisa jawab, lo masuk Islam agama. ya? Nggak ada. Nggak ada begitu. Aturan kita dalam debat adalah nggak boleh ngomong kasar, ya. Harus bermartabat gitu, sopan santun dijaga dan segala macam lah. Yang tadi seperti jangan menghina orang lain, jangan menghina agama orang lain, jangan menghina sesembahan orang lain. Itu semuanya kita tanda tangan bersama dengan pendetanya. Oh ada? Ada. Justru sebelum debat kita tanda tangan MOU dulu. Kalau dia mangkir kita boleh lapor polisi gitu. Jadi kuat ya. Jadi semuanya resmi gitu ya. Nah, dengan perdebatan itu, yang kita harapkan kita bisa berbeda, tapi tidak harus bermusuhan. Gitu. Kan dari situ kan dari debat kan kita jadi mengenal mereka. Mereka juga mengenal kita gitu kan. Tapi pernah debat belum selesai ada ibu-ibu minta disadatin. Belum selesai nih debat ini. Lagi break ibu-ibu minta disadatin. Oh ya, Bu, nanti ya Bu ya. Tunggu debatnya selesai baru kita sadar. Begitu debat selesai, saya persilakan pendeta untuk meninggalkan tempat dong. Pak, terima kasih banyak waktunya dan segala macam. Ini maksudnya ibu penonton debatnya. Ibu penonton, iya. Jadi, iya. Di kumpulan penonton ini tiba-tiba ada yang minta disadarkan. Iya. Nah, saya bilang, Pak Pendeta, terima kasih banyak ya, silakan meninggalkan tempat. 2 pendeta, yang satu pergi, satu duduk. Pak, nggak pergi, nggak pulang. Saya belum pernah ngeliat orang sadat, saya pengen lihat. Enggak sekalian Pak, enggak kata gitu. Oh gitu. Iya. Dan itu jamaatnya mereka biasanya. Jadi saya sadatkan orang itu di depan pendetanya. Sampai begitu. Pernah juga itu tahun berapa kok yang itu? Yang 2 tahun lalu kayaknya. 2 tahun lalu ya kayaknya. Terus tapi sekarang tahun lalu. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Yang di Jogja kan? Enggak, di Surabaya. Surabaya 2 tahun lalu. Jangan pisah. Iya. Nah, pokoknya dari hasil debat itu kita tidak pernah menargetkan untuk mengajak orang masuk Islam siapa-siapa enggak, apalagi pendetanya enggak sama sekali. Masalah ada pada waktu debat ada orang mau syahadat, atau pernah juga saya setelah selesai syahadat udah beres-beres kita pergi dari hotel nih, belum juga 5 kilo ditelepon, kok ini ada orang nonton debat, habis nonton debat mau syahadat, video call, alhamdulillah. Bahkan video-video debat saya itu kan ya karena di YouTube kan ditonton banyak orang. Bahkan ada nanti anak muda ini, jadi cerita sendiri sama saya nih, kok gue tuh lagi mabok-mabok kan, lagi minum, buka YouTube yang nongol debat lu sama pendeta. Sadar langsung gitu. 10 hari kemudian setelah dia nonton video debat itu dia bersyahadat masuk Islam. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu bonus gitu loh. Kita nggak pernah, ayo lo harus masuknya. Enggak ada begitu. Itu 10 hari setelah dia nonton sambil mabok itu. Sambil mabok. Berarti dia menunggu pengaruhnya hilang dulu ya. Syahadatnya gue sadar apa enggak nih gitu. Nah itu sambil mabok aja bisa mikir ya. Iya itu dia. Jadi tapi kok nggak ada yang sebaliknya kok. Nah gimana? Sebaliknya ada, ketika nonton debat. Karena nonton debat terus keluar dari Islam. Belum dengar saya, belum dengar. Belum ada ya? Belum ada, nggak ada insya Allah. Alhamdulillah. Belum dengar. Tapi kalau ada orang datang ke tempat saya, masuk Islam bersyahadat, setelah berapa bulan dia keluar lagi ada. Nah itu dia, itu yang kita pengen tanya, itu bagian ke berikutnya ini nih. Salah satunya juga yang kita tanyakan ini kan karena sosok public figure. Iya, sosok public figure kok kan ada yang mualaf. Cuma kadang-kadang netizen tuh curiga nih mualaf ini, karena biasanya itu kok kalau seseorang mualaf apalagi public figure itu kan biasanya exposure-nya tinggi tuh. Tiba-tiba jadi endorse ini gitu. Pokoknya intinya buat kepentingan exposure gitu. Nah, gimana Ko Dondi atau Ko Hani deh, dari Ko Hani dulu melihat fenomena yang begini ada atau tidak, dan kalau memang ada menyikapinya tuh gimana? Contoh langsung ya. Jangan sebut nama. Oh nggak apa-apa, kan nyebut saya. Oh, saya gimana? Kita gimana kok? Iya, saya tanggung jawab gitu. Anggaplah ada seorang dokter gitu kan, dia masuk Islam, kan viral tuh katanya cari cuan. Oh ya, kan? inisial RL ya? Iya, dokter Richard Lee lah. Nah, pakai inisial lagi. Iya, terus itu sempat orang ke saya semua gini, Richard udah kaya kok sebelumnya. Oke. Memang itu produk dia gitu. Jadi memang itu bidang usaha dia. Atau anggaplah Larry Sacho sama saya juga. Lalu dia akhirnya punya produk dan jadi brand ambassador. Ya nggak apa-apa dong. Tapi kan dia nggak nyari itu. Itu datang dengan sendirinya bonus. Daripada dia pakai jualan baju renang atau baju senam. Ya. Umat muslim harus saling mendukung gitu. Kalau mereka, tapi kalau cari untung enggak cari masuk Islam itu memang cari untung. Tapi cari untung enggak di sini, di sebelah. Enggak.
masuk Islam tuh saya cari keuntungan. Oke. Saya kan mau masuk surga. Untungannya kan luar biasa. Kita mau dunia akhirat selamat. Masuk Islam keuntungannya kita cari dunia akhirat selamat. Kalau publik Facebook masuk Islam, kalau sampai yang fitnah itu biasanya orang yang berpenyakit hati, hasad, iri, ain, dengki lah. Betul. Nah, tapi saran saya kalau kita sama-sama Muslim, kita kan wajib saling melengkapi, mendoakan. Jadi doakin aja orang ini jauh dari penyakit hati. Bukan lalu malah kita maki-maki gitu, dia saudara seiman kita. Oke, kembali ke tadi ya masalah adabnya gitu. Iya, adabnya. Nah, jadi kalau buat cuan, insya Allah enggak. Tapi ada yang masuk Islam cuma cari buat duit ya kok ya. Gitu. Ada kepentingan ekonomi, ada itu kelihatan. Oke. Banyak kelihatan. Nanti akan kelihatan pohon itu kita lihat buahnya. Seseorang bersyahadat itu kita lihat nanti hasilnya apa. Di ibadahnya, di amalnya apa. Dan itu urusan masing-masing dengan Allah. Jadi kelihatan ya. Kalau ini maksudnya dengan melihat ada yang mualaf karena emang motifnya. Contoh Kodoni masuk Islam sekarang berdakwah. Atau mualaf ini masuk Islam nggak perlu saya seperti Kodoni dan saya. Nggak enak dikenal orang itu nggak enak malah. Tapi orang ini berubah jadi lebih baik. Contoh nih baru masuk Islam syahadat. Kita tekankan. Kamu nggak boleh bentak ibumu. Kamu harus berubah lebih baik. Adabnya dulu. Kamu ketika dijahatin udah nggak memberontak, nggak marah. Malah mendoakan. Itu kan seperti itu kita mau. Bisa, nggak ada yang susah. Kalau Allah mau, pasti bisa. Karena semua kan dari Allah. Istiqomah dari Allah. Adab dari Allah, ilmu dari Allah. Minta aja langsung serah ke Allah. Seperti itu. Jadi yang penting kalau masuk Islam, benar-benarlah karena Allah. Karena semuanya ini urusannya antara diri kita pribadi dengan Allah, bukan dengan orang lain. Terus ada lagi tuh satu yang chef itu. Chef yang Bobon Santoso. Iya, betul. Ada juga Chef Richard gitu. Sebut lagi. Iya nggak apa-apa kan. Iya. Tuh setelah dia masuk Islam tuh si Bobon Santoso masak tuh ribuan bagi ke orang. Dan berbaginya kita itu beda loh. Kita nggak baginya cuma ke Islam. Semua kita bagi. Ambulan saya contohnya itu semua. Bahkan Muslim dan Muslim gitu. Kita. Soalnya banyak yang bertanya ini Bobon setelah masuk Islam kok kayak yang bingung gitu. Yang kan ada di salah satu podcast juga kan dia bilang, ya gue juga bingung gitu kenapa bisa gitu. Iya, nanti kan sholat itu insya Allah akan perbaiki. Dan itu semua qadarullah. Ya kita doakan aja siapapun mau Bobon Santoso, mau Richard Lee, mau siapapun. Itu gak ada bedanya kok sama kita di hadapan Allah. Gak ada artinya juga buat Allah gitu. Ya kita doakan Allah perkuat, istiqomahkan kan. Iman turun naik dan semua butuh proses, butuh waktu. Oke. Nah, kita doakan yang baik untuk semuanya. Dan termasuk teman-teman kita yang belum Islam. Nah kalau Dondi sama saya nggak manggil orang non Muslim nggak, kafir nggak, belum Islam. Belum Muslim. Ya. Belum masuk Islam Insya Allah aja. biar mereka Muslim. Amin. Nah, Amin. Nah kalau Dondi sendiri selama debat kemudian ada yang minta disyahadatkan bareng, ada nggak yang kelihatan ketahuan gitu, kemudian balik lagi ke yang saya pernah di kasus di yayasan kita cuma satu. Ada. Ceritanya ya ngakunya dia bilang waktu itu dia udah galau dengan agama dia, terus ada dicari-cari saya ke tempat saya syahadat gitu kan. Setelah 3 bulan, 4 bulan dia balik lagi ke agama yang lama. Ternyata dia memang cari duit doang. Oh. Ada yang begitu. Emang bisa gitu ya di kita nyari duit gitu? Kan ada ya ini kalau ada dia baru masuk Islam nanti ngakunya butuh ini ya kan kita bantu. ada hak itu ya, apa? Zakat ya atau apa? Zakat ada, makanya dia masuk Islam berkali-kali di beberapa tempat. Gitu. Oke. Nah itu sebabnya Doni sama saya tuh punya wacana yang belum terrealisasi kok. Apa tuh? Asosiasi. Udah jadi asosiasi belum semua ikut. Jadi nah, tolong Mola Center yang lain tuh ikut bareng masuk asosiasi. Oh ini asosiasi untuk Mola Center se-Indonesia. untuk lembaga mualaf di Indonesia. Kita nggak rebutan mualaf. Hidayah itu dan jangan merasa berjasa saya udah Islamkan orang. Salah. Allah yang Islamkan. bukan berkompetisi gitu ya. Bukan sebenarnya. Allah yang memberi hidayah. Kita tuh hanya membantu syahadat. Bukan karena kalau kita bisa bikin orang masuk Islam, ngapain orang lain? Ibu kita aja dulu, keluarga dekat kita gitu kan. Nah asosiasi ini gunanya untuk menghindari ada mualaf palsu. Atau ada kasus. Tracking data segala macam satu pintu lah. Dan kita doakan Kodoni harus tetap terus semangat. Kenapa? Karena di luar mereka penginjilan. Saudara, mereka berusaha merusak iman akidah orang Islam. Nggak salah dong kalau Kodoni sekarang membuat seperti itu. Bahkan lebih sopan. Kapan Doni ketok-ketok pintu nyebarin Quran? Nggak pernah. Kapan Doni di jalanan suruh orang, masuk Islam? Enggak. Kita lebih santun, beradab, dan ikut aturan hukum. Nah ini gini juga Mas, di Indonesia ini ada produk dari pemerintah, yaitu namanya KEBER, Keputusan Bersama 2 Menteri. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.
nomor 1 tahun 79. Itu tentang pensiaran agama. Di bab 3 pasal 4 itu disebutkan dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Itu nggak boleh. Caranya bagaimana? Yaitu yang door to door, memberi brosur, majalah, pamflet dan sebagainya, memberi bantuan dan sebagainya untuk yang ujung-ujung mengajak orang itu masuk agama tertentu. Itu nggak boleh. Nah, kegiatan itu yang kita sering sebut kristenisasi itu masih ada. Ya. Bahkan saya pernah tanya sama salah seorang pendeta, sampai kapan Pak kristenisasi? Sampai kiamat kata gitu. Jalan terus. Di Jakarta masih ada juga? Banyak. Dan mereka kan juga punya sekolah tinggi teologi. STT. Di sekolah tinggi teologi mereka itu, mereka juga ternyata belajar Islamologi. Ya, belajar Islamologi ini tujuannya apa? Untuk membawa orang, biasanya sih mereka bilangnya untuk mengenal agama Islam. Tapi ujung-ujungnya untuk membawa orang Islam itu masuk agama mereka gitu. Bahkan di beberapa sekolah tinggi yang saya tahu, ini saya dengar dari lulusan sekolah tinggi itu, beberapa sekolah tinggi itu mensyaratkan mahasiswanya kalau mau lulus dia harus bisa memurtadkan sekian orang gitu. Ada KPI-nya gitu ya. Syarat kelulusan loh ya. Ada yang minimal 3 orang, ada yang minimal 5 orang. Serius kok ada yang begitu kok? Pernah saya tanya satu lulusan STT di Malang, berapa orang yang kamu harus murtadkan? 20 orang. Ada yang sampai begitu. Mungkin kalau nggak memenuhi syarat itu mungkin bisa lulus tapi susah gitu. Kalau bisa memurtadkan sekian orang, gampang lulusnya. Jalur prestasi ya? Jalur prestasi. Nah, itu yang menjadi concern buat kita, yayasan-yayasan seperti kita ini. Mau beragama kita kan saling menghargai ya. Kita harus menghargai dan toleransi dengan agama lain yang diakui di Indonesia. Tapi ada aturan nih. Aturan pemerintah ini jangan dilanggar. Dulu sebelum aturan ini dikeluarkan, itu memang yang paling menentang adalah kalangan mereka. Mereka berdalih, kan ada Undang-Undang 1945, pasal 29 ayat 2, setiap warga negara kan berhak memilih agamanya. Menggunakan itu mereka protes supaya keputusan bersama ini nggak keluar. Kebebasan beragama benar, semua orang boleh diberi hak yang sama untuk memilih agamanya. Tetapi orang yang sudah beragama tidak boleh disiarkan agama lain gitu. Di dalam tanda kutip dipaksa masuk gitu ya. Dirayu gitu. Saya lebih enak sama Dondi. Kalau sama Dondi ketemu itu ya kita ngobrol. Kalau saya enggak, ketok pintu sini ke polsek tak tangkep. Terus saya udah 2 kali nangkep orang begitu. Yang ini modelnya proses baku pukul ini. Kalau saya modelnya tangkep proses. Kalau Dondi kan enak dijelasin gitu, diajak dipakai data. Nah itu bedanya di situ, makanya udah kode deh gitu. Tapi tetap berlaku seru, friendly, asik sama teman-teman yang non muslim tuh tetap harus perlu ya. Tetap baik. Bahkan kemarin datang teman saya yang bekas kita naik motor bareng, kita ngobrol masih biasa aja. Dia orang Katolik, biasa aja ngobrol. Enggak yang tiba-tiba jadi aneh gitu kan. Enggak lah. Iya. Itu agama itu kan bukan harus memisahkan. Ya, beda agama nih bukan harus bermusuhan, bukan. Iya. Saya sering bilang ke teman-teman muslim, terutama ibu-ibu nih. Karena ibu-ibu kan biasa lebih radikal kan. Satu jemaah nih dalam satu masjid saya tanya, "Ibu," saya bilang, "Islam itu agama yang paling benar atau agama yang benar?" Para tunjuk tangan, "Yang paling benar," gitu. "Benar, Bu." Jebakan. Siapa yang bilang paling benar? Angkat tangan. Angkat tangan semua. Siapa yang bilang Islam agama yang benar? Dikit banget yang tunjuk tangan lah. Saya bilang salah, Bu. Yang benar, Islam itu agama yang benar, yang lain salah. Kenapa nggak berani bilang Islam yang benar, yang lain salah? Kenapa nggak berani bilang? Kita orang Islam harus berani bilang Islam adalah yang benar, yang lain salah. Orang lain dengan agama lain, mereka juga punya hak yang sama. Mereka juga boleh bilang agama mereka yang benar, yang lain salah, termasuk Islam. Haknya sama, haknya dilindungi negara. Tapi kalau kita bilang kita agama yang benar, yang lain salah, bukan berarti kita harus bermusuhan. Gitu ya. Garis pentingnya itu pemahaman kedewasaan lah ya itu ya. Jadi kita toleransi gimana? Harus, tapi hanya toleransi dalam hal ibadah. Kalau toleransi akidah nggak boleh. Gitu. Nah ini kadang yang goreng-goreng ini yang suka membuat keruh sebenarnya kalau konflik-konflik kayak gini. Dan mungkin dari saya pengalaman pribadi juga. Di kantor itu kan ada juga yang teman beda agama gitu ya, sampai level pendeta muda ada, aktivis gereja ada. Kita ngobrolnya juga sebenarnya enjoy gitu loh, santai aja. Yang penting kita dari kitanya Islam nih, kita kasih adab yang baik. Mereka juga pasti akan juga kasih adab yang baik gitu ya. Tinggal nanti paling
Kan gini ya, ya ini kan kita bicara karena yang penganut banyak kan di Indonesia kan Islam kemudian Kristen. Kalau Islam kan mempromosikan agamanya dengan sebagai agama kasih, ya kan? Islam kadang-kadang kita mempromosikan sebagai agama apa? Mungkin rahmatan lil alamin. Sebenarnya Islam juga agama kasih, malah bukan cuma kasih doang, kasih sayang malah gitu. Jadi kalau mereka kasih, kita malah kasih sayang gitu. Oke. Ya Bismillahirrahmanirrahim apa? Iya. Nah gitu maksudnya. Jadi kalau kita sedang berteman dengan orang lain agama beda agama, nggak masalah. Mereka mau agama apapun, kita masih boleh berteman dengan mereka. Tapi kalau mereka baca tafsir yang tadi coba, berteman karib aja nggak boleh, apalagi menikah gitu. Iya. Masya Allah. Jadi artinya itu sih kok yang kita rasakan tuh sebenarnya benar kayak kata Mas Sabil tadi. Sebenarnya kita tuh kalau di kehidupan nyata ketemu teman-teman yang non muslim kita asik jalan-jalan segala macam gitu. Cuma kalau kita ngeliat di media sosial tuh kayaknya memang ada yang menggerakkan nggak sih kok? Sepertinya ada, memang ada. Ada ya, yang sengaja memang membenturkan atau yang ngatain gitu kan. Bahkan beberapa strategi ya. Di Kristen itu ada yang namanya kontekstualisasi C1 sampai C6. Pernah dengar nggak? Aduh, apa? berat ini. Jadi di dalam misi penginjilan mereka tuh harus bisa, karena gini, di kitab mereka itu ada ayat yang bunyi begini, cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Maksudnya apa? Nah jadi harus bisa membawa diri kemana saja. Seorang misionaris, mantan misionaris bilang sama saya gini, Ko Dondi, saya mau kemana aja ketika saya jadi misionaris, saya akan diterima sama orang-orang setempat. Mereka udah belajar ilmunya gitu. Nah, yang disebut dengan kontekstualisasi C1 sampai C6 itu artinya, contoh misalnya, sebuah lembaga membuka sebuah gereja di tempat terpencil, remote area gitu ya. Tapi masih menggunakan bahasa asal. C2 sudah menggunakan bahasa lokal. C3 sudah menerima tradisi dan budaya lokal. C4 selain itu sudah menerima tradisi dan budaya Islam. C5 itu sudah berpenampilan seperti muslim. Orang-orangnya, misionarisnya, pakai gamis, jenggot panjang gitu. Nama-namanya sudah mulai Islami, bikin gereja Isa Al-Masih gitu misalnya. Ya, itu C5. C6 itu yang paling tinggi tingkatannya. Udah kayak spy, Mission Impossible gitu. Menyelusup, ngakunya Islam, KTP-nya Islam, sholat, tapi ternyata dia misionaris. Ini beneran ada ya kok? Dokumennya beneran ada gitu maksudnya? Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Ingat dulu di Aceh, waktu zaman Belanda, ada yang namanya Abdul Ghafur. Guru ngaji, orang bule, orang Belanda, guru ngaji. Sudah ke Mekah, sudah naik haji. Namanya Snok Guru-gurunya. Itu salah satu contoh C6. Itu C6 contohnya. Di sini ada juga Abdul Ghafar. Ini beda lagi nih belum ini. Loh dia sampai ke Saudi naik haji, belajar bahasa Arab, belajar Quran, ke Indonesia. Dia ngajarin Quran, ngajarin bahasa Arab, tapi dia mengumpulkan informasi tentang Aceh, dikirim ke Belanda. Setelah itu baru Belanda bisa ditaklukkan. Ya yang terakhir aja ketemu saya itu kan ngakunya muslimah, hafiz Quran, hafidzoh. Oh yang cewek ya? Iya. Yang cewek yang mau dapat rumah itu ya kok ya? Iya. Terus hafalin Quran gak ada gunanya ya kok? Iya hafalin Quran gak ada gunanya, kisah Nabi dongeng, terus Quran tuh ya yang goib-goib tuh nggak ada ya. Kalau kamu nggak percaya Quran, nggak percaya goib atau dongeng, kamu bukan muslim. Tapi dia masih ngakunya hafidzoh. Muslim kan enggak. Gitu. Terus dapat rumah nggak kok ya? Saya kasih nggak mau dia. Nggak mau. Kalah pun tetap saya kasih syaratnya tapi jadiin tahfiz Quran. Tak kasih tapi jadi tahfiz Quran. Nah, kan kata dia nggak perlu ngapalin Quran. Saya kasihnya buat tahfiz Quran soalnya. Mantap banget. Nah itu kan termasuk bukti C6. Ya, yang dia masuk ngaku Islam. Gitu. Jadi, ada yang tukang ngebully itu, yang musuhin, yang ngebelainnya Israel Kristen mulu, nyerang Islam tapi ngakunya Islam. Influencer ya kan? Zionis Pesek ya? Iya, Zionis Pesek lah. Zionis Pesek. Nah, emang kita sebenarnya memang kalau di kehidupan nyata tuh enjoy aja, tapi memang ada beberapa oknum. Tapi hati-hati juga Mas, maksudnya kita berteman dengan orang beda agama. Tapi biasanya kalau memang teman kita tuh punya misi yang seperti itu, karena musuh kita tuh bukan cuman kristenisasi, tapi juga apa? Pluralisasi yang tadi itu ya. Pluralisasi itu adalah yang paling halus. Ya, menganggap semua agama sama, jadi kita diminta bertoleransi sampai toleransi akidah. Ya. Nanti ada lagi apa? Liberalisasi. Ya, kelompok liberal.
Nanti ada lagi apa? Sekularisasi. Ini 3 ini yang harus kita